Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Subrata. Saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu ada Dwi Hardika, Ariandi, dan Syakif. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran TLJ kami mengenai 1. Uraian pengamatan kelompok tentang SDSL. 2. Uraian pengamatan kelompok tentang ADSL. 3. Uraian pengamatan kelompok tentang HDSL. 4. Uraian pengamatan kelompok tentang PDSL. Kami juga akan menjelaskan mengenai permasalahan kami, yaitu apa yang Anda pahami tentang konsep dasar DSL. Tuliskan komponen-komponen DSL. Bagaimana cara kerja DSL LAM? Jelaskan prinsip kerja ADSL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uraian pengamatan kelompok kami tentang SDSL. SDSL sangat cocok digunakan untuk mengakses internet berkecepatan tinggi karena memberikan kecepatan atau lebar pita sampai 2,3 Mbps dan diberikan secara simetris. Teknologi ini menggunakan kecepatan data 784 kbps, baik untuk kirim uplink atau terima downlink. SDSL hanya menawarkan komunikasi data saja. SDSL merupakan solusi yang cocok untuk kalangan bisnis untuk digunakan sebagai komunikasi antar cabang atau hubungan situs web ke internet. SDSL sangat cocok digunakan untuk mengakses internet kecepatan tinggi untuk perumahan karena memberikan kecepatan atau lebar pita sampai 2,3 Mbps dan diberikan secara simetris dengan jarak maksimum sampai 2,4 km. Sangat cocok untuk akses LAN jarak jauh, remote LAN, layanan VOD video on demand, residential video conferencing, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uraian kelompok kami tentang ADSL. ADSL adalah singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yakni suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Teknologi ADSL dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi antara 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps untuk arah dari sentral ke pelanggan atau disebut dengan downstream, dan 16 kbps sampai dengan 640 kbps untuk arah pelanggan ke sentral atau disebut dengan upstream. Dengan ADSL ini, sehingga dapat mengirimkan layanan interaktif multimedia dengan menggunakan jaringan akses kabel tembaga. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari ADSL yaitu suatu teknologi dalam komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer data dan dapat digunakan untuk keperluan internet yang secara fisik menggunakan line telepon. Uraian kami tentang HDSL adalah HDSL merupakan teknologi aplikasi pada jaringan lokal tembaga untuk menyalurkan layanan 2 Mbps. HDSL sangat cocok digunakan untuk gedung-gedung perkantoran atau kompleks perkantoran karena memberikan kecepatan atau lembar data sampai 10 Mbps dan dapat dibagi kepada seluruh pengguna akhir. Instruktur yang dibutuhkan untuk koneksi HDSL ini dapat menggunakan jalur PBX yang dimiliki gedung tanpa harus mengidentifikasi penggunaan jaringan. Komputer jarak maksimum cukup panjang mencapai 1 km. HDSL memakai 2 pasang switch kabel yang akan membawa data dan kecepatan 1,54 Mbps dari pelanggan yang jaringan
dari jaringan ke pelanggan. Selain itu, teknologi HDSL juga menggunakan 3 pas switch kabel dengan kecepatan 2,048 Mbps dengan data rate hingga 12 kaki. Kami tentang VDSL adalah VDSL versi High-Filter DSL adalah sebuah teknologi XDL yang menyediakan transmisi data sampai batas kecepatan teori 52 Mbit atau S arah bawah dan 12 Mbit atau S arah atas melalui sebuah kabel twist pada tunggal sekarang ini. Standar VDSL menggunakan 4 band frekuensi berada 2 untuk arah naik dari pelanggan ke perusahaan Telkom dan 2 untuk arah bawah teknik. Modulasi standar adalah QAM atau DMT yang tidak berkompatibel tetapi memiliki forma yang serupa. Teknologi yang paling banyak digunakan adalah DMT. Teknologi ini juga digunakan dalam modem kabel bit yang tersedia berkisar dari sekitar 26 Mbit simetrik untuk sebuah lingkaran sekitar 500 meter sampai ke 100 Mbit simetris untuk beberapa ratus meter. Menjelaskan mengenai jawaban kelompok kami tentang soal yang kedua. Apa yang Anda pahami tentang konsep dari DSL? DSL adalah teknologi modern yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk mentransfer data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video contohnya. Teknologi ini memerlukan perangkat khusus pada central office dan pelanggan yang kemungkinan transmisi broadband melalui kabel tembaga. Sering disebut juga dengan istilah teknologi suntikan atau injection teknologi. Sehingga kabel telepon biasa yang telah ada dapat dipakai untuk menghantarkan data dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Jika PSTN hanya menggunakan sebagian frekuensi yang mampu dihantarkan oleh kabel tembaga, DSL memanfaatkan lebih banyak frekuensi dan membaginya atau splitting. Frekuensi yang lebih tinggi untuk data dan frekuensi yang lebih rendah untuk suara dan fax. Komponen-komponen DSL. DSL transceiver. DSL transceiver terdiri dari high pass filter atau disebut HPF dan low pass filter LPF yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara DSLAM. Bagaimana cara kerja DSLAM? DSLAM memisahkan frekuensi sinyal dari trafik data kecepatan tinggi serta mengontrol dan meruteikan trafik digital subscribe line XDSL antara perangkat end user seperti router, modem, network interface card dengan jaringan penyediaan layanan. DSLAM menyalurkan data digital memasuki jaringan suara POTS pada ordinary telephone service ketika mencapai di ICO Central Office. DSLAM mengalihkan kanal suara dengan menggunakan splitter POTS sehingga sinyal tersebut dapat dikirim melalui PSTN. Dan kanal data yang sudah ada kemudian ditransmisikan melalui DSLAM yang sebenarnya adalah kumpulan modem DSL. Setelah menghilangkan sinyal suara analog, DSLAM mengumpulkan sinyal-sinyal yang berasal dari end user dan menyatukan menjadi sinyal tunggal dengan bandwidth lebar melalui proses multipassing. Sinyal yang sudah disatukan ini disalurkan dengan kecepatan Mbps ke dalam kanal oleh peralatan switching backbone melalui jaringan akses network yang bisa disebut network service provider NSP. Sinyal yang dikirimkan melalui internet atau jaringan lain muncul kembali pada CO yang dituju, di mana DSLAM yang lain menunggu. Jelaskan prinsip kerja ADSL. Prinsip kerja DSLAM adalah dengan memisahkan frekuensi sinyal suara dari trafik kecepatan tinggi serta mengontrol dan merutakan trafik digital subscriber line XDSL antara perangkat end user seperti router, modem, network interface card dengan jaringan penyedia layanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator kelompok pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.